Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang kebagian suku Dayak. Di sini kami akan mempersembahkan atau memperlihatkan poster tentang suku Dayak. Di tugas ini bukan hanya sekedar penugasan bagi kami, ini juga menambah wawasan bagi kita sekaligus pengalaman atau pengetahuan yang lebih luas tentang suku yang ada di Indonesia. Di sini kita beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya, Bagus Tito Hindarto. Saya Afnian Nugroho. Saya Fazli Maula Muntaj. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Sebelum ke penjelasan lebih lanjut, kita kenalan dulu nih sama suku Dayak. Suku Dayak adalah kelompok etnis yang mendiami Pulau Kalimantan di Indonesia dan sebagian wilayah Malaysia. Mereka dikenal dengan budaya dan tradisi yang kaya, termasuk rumah adatnya, yaitu rumah panjang, seni ukir, serta ritual dan upacara tradisional. Suku Dayak juga memiliki berbagai subsuku dengan bahasa dan adat istiadat yang berbeda-beda. Tetapi umumnya mereka hidup sebagai petani dan pemburu, dan sebagian besar masih memegang teguh tradisi leluhur mereka. Di sini kita akan membahas tahap perkembangan manusia di suku Dayak dari awal sebelum lahir atau masa prenatal sampai fase dewasa akhir. Yang pertama ada masa prenatal atau masa sebelum lahir. Pada budaya Dayak memiliki upacara atau ritual yang unik untuk melakukan ibu hamil, di mana ibu hamil ini dibawa ke suatu tempat yang dipercaya suci dan bisa menenangkan janin ibu hamil tersebut dan bisa merelaksasi stres ibu tersebut. Hal ini berkaitan dengan teori yang menyebutkan lingkungan juga berpengaruh pada masa prenatal atau masa janin. Yang kedua ada masa bayi. Nah, yang dimana masa bayi-bayi ini pada suku Dayak itu akan lebih intens atau lebih dekat kepada alam. Nah, ini tuh akan mengembangkan indera dan gerakan fisik itu akan lebih mudah. Nah, ini juga berkaitan dengan teori Piaget yang mengungkapkan bahwa masa bayi adalah masa sensor motorik, di mana bayi belajar tentang objek, ruang, dan waktu itu melalui pengamatan dan eksperimennya. Ada masa anak-anak. Pada suku Dayak, anak-anak akan lebih terikat dengan keluarga. Hal ini akan berkaitan dengan teori John Bowlby yang menekankan pentingnya ikatan emosional antara anak dan orang tua. Bagi anak-anak Dayak yang hidup dalam komunitas yang erat, ikatan ini dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional mereka. Selanjutnya ada masa remaja. Pada masa remaja, orang Dayak memiliki budaya dan kebiasaan khusus yang membentuk identitas mereka dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi peran di dalam masyarakat. Pada masa remaja, anak-anak Dayak sering mengikuti upacara adat yang dirancang untuk mempersiapkan mereka secara fisik, mental, dan spiritual untuk menghadapi tanggung jawab dewasa. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Jean Piaget, pemikiran formal pada tahap perkembangan ini menggantikan pemikiran konkret dan penilaian moral secara seringkali dibuat berdasarkan nilai-nilai individu. Selanjutnya ada dewasa awal. Pada fase dewasa awal, pemuda Dayak sering terlibat dalam berbagai kegiatan komunal seperti gotong royong, festival budaya, atau upacara adat. Mereka tidak hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai penyelenggara atau penggerak dalam menjaga keberlangsungan tradisi dan memperkuat solidaritas sosial. Adapun setelah para pemuda memasuki fase dewasa, akan diadakan upacara melaung. Upacara melaung itu adalah sebuah ritual untuk memberikan penghormatan kepada roh leluhur dan memohon berkah serta pelindungan bagi mereka yang memasuki fase dewasa awal. Upacara ini biasanya melibatkan doa-doa khusus, pengorbanan, dan tarian adat sebagai ekspresi syukur dan permohonan kepada roh. Next ada dewasa akhir. Dalam budaya masyarakat Dayak, terdapat beberapa ritual atau kebiasaan khusus yang biasanya hanya dilakukan pada masa dewasa akhir, mengikuti tahap-tahap kehidupan dan peran sosial yang lebih matang. Berikut ada contoh tentang ritualnya, yaitu mandau pemanggil. Mandau adalah sejenis parang tradisional suku Dayak seperti ini. Pada masa dewasa akhir, terkadang dilakukan ritual khusus yang disebut mandau pemanggil. Ritual ini melibatkan penggunaan mandau untuk memanggil roh leluhur atau roh pelindung tertentu dalam konteks tertentu, seperti sebelum melakukan perjalanan penting atau sebelum memulai kegiatan berburu atau pertanian. Terima kasih telah menonton video kami. Sekian penjelasan dari kami. Tiga Tawai, salam budaya. Bye-bye.